Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan kuliah online dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Tema pembahasan kita kali ini yakni tentang komunikasi lisan dan negosiasi. Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidupnya akan senantiasa melakukan komunikasi untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam dunia bisnis, komunikasi merupakan salah satu elemen terpenting, karena secara langsung komunikasi mendorong manusia untuk berinovasi, berkreasi, dan berproduksi. Keterampilan komunikasi merupakan dasar untuk dapat memecahkan masalah. Bahkan, menurut hasil penelitian seorang pakar komunikasi, bahwasannya 75% sampai dengan 90% waktu kerja digunakan pemimpin ataupun manajer untuk berkomunikasi. Jika dua orang atau lebih bekerja sama, maka perlu adanya komunikasi antara mereka. Makin baik komunikasi, makin baik pula kemungkinan kerjasama di antara mereka. Komunikasi yang efektif menuntut rasa saling menghormati, percaya, terbuka, dan tanggung jawab. Salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam dunia bisnis yakni komunikasi lisan. Komunikasi lisan baik secara tatap muka maupun menggunakan media seperti halnya video call sering dilakukan oleh semua orang. Fokus pembahasan kita kali ini yakni tentang negosiasi atau komunikasi lisan dalam negosiasi. Tanpa kita sadari, kita semua selalu bernegosiasi secara informal, baik tentang pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari, seperti halnya seorang anak bernegosiasi ingin main handphone dengan orang tuanya, negosiasi mahasiswa dengan dosennya tentang jadwal kuliah, dan juga negosiasi tentang pembagian tugas di antara kelompok belajar mahasiswa. Negosiasi diperlukan dalam kehidupan manusia karena sifatnya yang begitu erat dengan filosofi kehidupan manusia, yakni bahwa setiap manusia memiliki sifat dasar untuk mempertahankan keinginannya. Di satu sisi, manusia lain juga memiliki kepentingan. Padahal, kedua pihak tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yakni memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Namun, seringkali terjadi benturan di antara keduanya. Maka, salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka yakni dengan bernegosiasi. Definisi negosiasi dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam suatu negosiasi. Saya mengambil definisi dari Stephen Kozik bahwasannya negosiasi adalah suatu seni dalam mencapai persetujuan dengan memecahkan berbagai perbedaan melalui kreativitas. Negosiasi yang baik secara umum dilakukan oleh seorang negosiator profesional selalu akan berpikir jangka panjang, tidak hanya berpikir kemenangan sesaat, seperti halnya ketika kita membeli handphone. Kita menawar, penjual memberikan penawaran, kemudian deal dengan harga yang sudah disepakati, maka selesailah negosiasi tersebut. Tetapi, negosiasi profesional akan selalu membangun hubungan jangka panjang dengan lawannya, karena orientasi negosiasi tersebut tidak hanya untuk kemenangan ataupun keuntungan sesaat, tetapi berharap berlanjut pada kerjasama berikutnya. Karena pada hakikatnya, tujuan negosiasi itu untuk menemukan kesepakatan di antara dua belah pihak, dan juga untuk mendapatkan keuntungan dan memecahkan masalah-masalah lainnya. Untuk menghindari deadlock atau jalan buntu dalam negosiasi formal, langkah yang terbaik adalah melakukan persiapan. Persiapan di sini yakni dengan cara mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum melakukan negosiasi, dengan siapa kita akan bernegosiasi, untuk apa, dan apa yang diinginkan oleh pihak lawan. Dalam arti lain, kita mencoba membaca pikiran lawan
Dari sana kita bisa memperoleh informasi-informasi penting yang dibutuhkan nanti pada saat berardu argumen. Oleh karena itu, perlu kiranya kita mengambil prinsip Tori, yakni trust, openness, responsible, and interdependency atau saling ketergantungan satu sama lain. Setelah diperoleh informasi-informasi yang akurat tentang pihak lawan, langkah selanjutnya kita melakukan kontak awal. Dalam kontak awal ini kita bisa memperkenalkan diri tentang siapa kita dan berusaha untuk mengenali siapa sosok lawan sebenarnya. Sangat penting kiranya dalam pertemuan pertama ini kita memberi kesan kepada pihak lawan agar pihak lawan mengetahui kredibilitas diri kita. Bisa sebagai seorang yang tegas, kemudian firm atau teguh pendirian. Dan yang paling penting dalam sesi ini, yakni kita tidak langsung to the point pada pokok persoalan, tetapi perlu kiranya kita berbahasa basi atau dalam bahasa Inggris itu small talk. Setelah kita memperkenalkan siapa diri kita, baru kita pada inti tujuan dari negosiasi yaitu konfrontasi, yaitu kita berardu argumen dengan memberikan penawaran-penawaran kepada lawan tentang apa yang kita inginkan dari negosiasi tersebut. Namun, alangkah baiknya sebelum Anda menyampaikan keinginan Anda memberi kesempatan kepada lawan untuk menyampaikan keinginannya terlebih dahulu. Dengan begitu, Anda dapat mencari celah untuk menyampaikan keinginan Anda tanpa mengintervensi pihak lawan. Biasanya, pada tahap ini terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas. Untuk itu, Anda harus bermain cantik dengan menguasai siapa lawan Anda. Tahap selanjutnya ketika Anda sudah menguasai keadaan, memahami kondisi dan situasi negosiasi, baru melakukan bargaining untuk memperoleh titik temu. Jika negosiasi tersebut mengalami deadlock atau tidak mencapai kata sepakat, diperlukan solusi alternatif lain agar masing-masing pihak bisa bertoleransi atau memikirkan kesepakatan-kesepakatan lain. Dalam istilah negosiasi disebut BATNA atau Best Alternative to Negotiation Agreement. Setelah adanya alternatif pilihan dalam negosiasi, perlu adanya evaluasi dari hasil negosiasi tersebut. Apakah masing-masing pihak benar-benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama. Seorang negosiator yang baik akan memberikan giveaway jika terjadi kesepakatan antara pihak lawan. Dari semua pembahasan itu, kita bisa menyimpulkan bahwasannya negosiasi akan berjalan efektif jika sebelum mulai negosiasi kita memiliki informasi-informasi terlebih dahulu. Yang kedua, kita perlu membuat perencanaan dan menyusun garis besar pesan yang hendak disampaikan. Lalu rincilah hasil yang akan diharapkan dan berdasarkan pengenalan Anda terhadap lawan, perkirakan kemungkinan reaksi dari lawan negosiasi kita. Sampaikan pesan dalam bahasa lawan. Jika dia seorang yang simple, kita pun harus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Namun jika dia seorang yang cukup intelektual, kita pun harus mengikuti gaya bahasa yang intelektual. Gunakan teknik komunikasi AIDA, attention, interest, desire, decision, and action untuk menarik perhatian lawan. Selain itu, negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lawan. Dengarkan baik-baik reaksi lawan, amati isyaratnya. Yang terakhir, negosiasi akan efektif jika ada evaluasi. Demikian sedikit teori tentang negosiasi. Selamat berlatih untuk menjadi seorang negosiator ulung yang tidak hanya memiliki keterampilan dalam berdebat ataupun dalam merangkai kata, tetapi menguasai skill dan teknik bernegosiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.